Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Haris Ramdan dan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Nur Rahman. Di sini kami akan membuat sebuah proyek UAS dari mata kuliah Sejarah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Hasani Ahmad Said, MA. Teman-teman, pernahkah kita bertanya bagaimana Al-Quran yang selama ini kita baca bisa tersusun dengan rapi, seragam, dan juga bisa dibaca oleh semua orang? Jawabannya yaitu tidak lepas dari perjuangan para sahabat Nabi, terutama yang hidup pada awal-awal masa Islam. Maka dari itu, dalam video ini kami akan membahas secara singkat namun menyeluruh tentang Ali bin Abi Thalib, dimulai dari sosok beliau, masa kepemimpinannya, dan juga perannya dalam menjaga dan memelihara Al-Quran setelah masa standarisasi Utsmani. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar. Salah satunya yaitu wafatnya para penghafal Al-Quran dalam peperangan, terutama Perang Yamamah. Di sisi lain, Islam berkembang sangat cepat. Islam menyebar ke daerah-daerah non-Arab seperti Persia, Syam, dan juga Mesir. Sehingga muncullah perbedaan dialek, cara membaca, dan juga pemahaman terhadap Al-Quran. Situasi inilah yang mendorong para khalifah untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Puncaknya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan ketika Al-Quran distandarkan. Ali bin Abi Thalib bukanlah sosok yang biasa dalam sejarah Islam. Ia adalah sepupu Rasulullah SAW sekaligus menantu beliau melalui pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra. Ali memeluk Islam saat usianya masih sangat muda dan ia tumbuh dalam pengawasan Nabi SAW. Ia menyaksikan turunnya wahyu, memahami konteks ayat, dan terlibat langsung dalam penulisan Al-Quran. Selain dikenal sebagai pejuang yang berani, ia juga adalah sosok yang sangat berilmu. Banyak persoalan hukum dan keagamaan pada masa Nabi yang dipercayakan kepadanya. Kedekatan inilah yang membuat Ali mempunyai otoritas moral dan ilmiah yang terkait dengan Al-Quran. Selanjutnya, Ali diangkat menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan wafat di tengah umat Islam yang sangat terpecah. Situasi pada saat itu tidaklah stabil karena penuh dengan konflik bersenjata dan juga konflik bersaudara. Sehingga Ali harus memimpin di tengah besarnya politik dan juga peperangan antar saudara dan juga perang sivil. Ia juga mendapatkan tuntutan politik dari berbagai kelompok. Dalam kondisi seperti ini, Ali masih tetap berpegang teguh terhadap prinsip bahwasannya kekhalifahan itu adalah amanah, bukan sekedar kekuasaan. Ia menolak kebijakan yang tidak adil meskipun itu akan berakibat terhadap dukungan politiknya. Di tengah krisis inilah Ali berperan untuk menjaga kesinambungan ajaran agama Islam. Begitupun juga Al-Quran. Penting untuk diluruskan bahwasannya Ali tidak mengulang mushaf Al-Quran karena standar mushaf Al-Quran umat Islam adalah mushaf Utsmani. Namun pada masa Ali adalah fase pemantapan dan penjagaan mushaf Al-Quran, bukan penyusunan ulang. Ali memastikan bahwasannya mushaf standar diterapkan di tengah-tengah perbedaan bacaan di dalam situasi politik yang kacau. Riwayat mushaf Ali sering disalahpahami. Mushaf ini disusun berdasarkan turunnya wahyu dan bersifat pribadi serta keilmuan. Mushaf tersebut tidak bermaksud untuk menyaingi mushaf resmi, melainkan sarana untuk memahami konteks ayat, makiyah dan madaniyah, serta perjalanan syariat Islam. Dengan kata lain, mushaf Ali adalah catatan ilmiah, bukan proyek politik ataupun teologis yang ingin menyaingi mushaf standar umat Islam. Seiring meluasnya Islam, muncullah masalah baru, di mana masyarakat Islam non-Arab kesulitan dalam membaca Al-Quran karena belum adanya tanda baca. Pada masa Ali bin Abi Thalib inilah muncul gagasan untuk membuat tanda baca pada mushaf.
Ali bin Abi Thalib membimbing muridnya yang bernama Abu Aswad Ad-Duali, seorang ahli bahasa Arab. Dari sinilah lahir sistem awal harokat seperti fathah, kasroh, dan juga dhammah. Meskipun masih sederhana, hal ini sangat membantu umat Islam dalam membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian, upaya ini dilanjutkan oleh generasi setelahnya, sehingga terbentuklah sistem penulisan Al-Quran yang kita kenal pada saat ini. Jika kita melihat secara historis, masa Ali ini berada di titik yang sangat strategis karena ia merupakan khalifah terakhir sebelum Islam memasuki era dinasti. Masa ini menjadi jembatan antara standarisasi mushaf dan ilmu qiraat serta sistem penulisan pada masa Bani Umayyah. Tanpa stabilisasi pada masa Ali, mungkin mushaf Al-Quran ini akan terjadi perubahan akibat dari konflik politik dan juga sosial. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya Ali bin Abi Thalib bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga nilai, ilmu, dan keutuhan Al-Quran. Perannya bukan hanya tentang pengulangan mushaf Al-Quran, tetapi penjagaan Al-Quran di tengah krisis umat Islam. Semoga penjelasan dari kami ini dapat menambah pemahaman kita tentang sejarah Al-Quran dan juga penjagaan Al-Quran oleh para sahabat Nabi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.